selanjutnya kita akan ngobrol sama ngomongin brand, personal branding di LinkedIn. Nanti yang bersangkutan akan menjelaskan. Halo, Rel. Halo, halo semuanya teman-teman. Apa kabar? Halo, alhamdulillah sehat. Rel, lu udah nungguin dari tadi kan? Iya, iya. Gimana, Biasa Rel? aja sih. Biasa aja ya. Alhamdulillah lancar ya di sana. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini bagus kok sinyalnya. Oke, mantap. Rel, boleh kepo dong, ini orang mana, kemudian mulai main LinkedIn dari kapan? Kalau untuk orang mana, orang Jakarta sih asli. Saat ini Tadi udah ya. tinggalnya di Kalibata. Nah, kalau untuk main LinkedIn, pertama kali main LinkedIn itu pada saat lulus kuliah. Nah, saya kan lulus kuliah Mm-mm. itu di Januari kemarin. Nah, sekitar di bulan Februari lah itu saya baru mulai main LinkedIn karena saya lihat teman-teman saya juga pada main LinkedIn gitu ya. Nah, Ya. istilah awalnya kayak gitu. Tapi awalnya hanya ya buka LinkedIn, tutup LinkedIn, buka LinkedIn, tutup LinkedIn, no activity at all. Ya, awalnya kayak gitu. Tapi kemudian saya lihat ada dua teman saya yang berbeda gitu profil LinkedIn-nya. Profil Mm-mm. LinkedIn mereka itu cantik sekali dan sangat memanjakan mata gitu untuk dilihat. Nah, kebetulan dua teman saya itu datang di webinar hari ini. Terima kasih Yohanes Haryadinata dan Rama Alfikri. Nah, mereka lah yang jadi role model saya untuk memperbaiki profil LinkedIn saya gitu loh dan Mm-mm. meningkatkan aktivitas di LinkedIn, mengoptimalkan LinkedIn gitu. Berarti LinkedIn ini bisa dong jadi personal branding kita, Mas Aurel? Ya tentunya. Ya LinkedIn more than your CV. Bapak Ang juga pernah ngomong gitu. Pak Ang Hari, terima kasih. Bapak Ang juga pernah ngomong kalau LinkedIn more than your CV. Dan inilah yang Mm-mm. lebih lengkap daripada CV kita. LinkedIn inilah yang menjadi referensi kita di mana para recruiter atau para pemilik bisnis bisa lihat kita lebih dalam lagi gitu loh. Mm-mm. Gitu. Jadi bisa ya, kan di LinkedIn itu ada macam-macam lengkap. Mas Aurel udah ngelakuin apa aja kira-kira di LinkedIn ini buat personal branding? Kita boleh tahu. Untuk personal branding, overall sih pengalaman-pengalaman saya tentunya. Pengalaman-pengalaman saya Hmm. masukin sih rata-rata semuanya gitu kan. Hmm. Saya kan berkutatnya di dunia event gitu ya. Hmm. Nah, dari dulu, dari SMA, lalu kemudian kuliah, lalu kemudian saya bekerja, itu semuanya Hmm. itu handle and organize event gitu loh, terutama live event concert experience atau event konser musik. Ya, Hmm. nah disitulah saya masukin pengalaman-pengalaman saya gitu di LinkedIn terkait menghandle atau mengorganize event konser musik gitu. Kenapa Hmm. sih saya sampai sebegitunya gitu sama dunia event gitu loh? Yang pertama ya karena memang saya suka sama event gitu loh. Saya suka sama event dalam dan juga hobi saya musik gitu loh kan. Jadi saya mengikuti tren musik masyarakat Indonesia, lalu juga Hmm. istilahnya mengikuti selera musik masyarakat Indonesia, itu yang saya konversi menjadi sebuah event yang bisa membawa kebahagiaan bagi banyak orang. Nah, yang kedua, dalam menghandle sebuah event, itu saya mendapatkan istilahnya learning by doing atau mengaplikasikan ilmu-ilmu yang saya dapetin di bangku SMA dan di bangku kuliah gitu. Hmm. Nah, ilmu-ilmu apa saja? Ilmunya yang pertama tuh yang paling utama itu manajemen tentunya. Manajemen Hmm. khususnya itu marketing manajemen istilahnya. Hmm. Ya memang saya jurusan akuntansi, lulusnya akuntansi, tapi memang minat saya itu di marketing sama di manajemen gitu loh. Nah, Hmm. di sinilah dalam menghandle sebuah event saya harus tahu gitu strategi manajemen, strategi pemasaran seperti apa yang tepat untuk event ini menjadi apa ya, menjadi on target gitu, on target di pasaran, lalu pesertanya on target, arrange pemasaran waktunya on target, lalu kemudian saya juga harus memikirkan gitu, campaign seperti apa yang ingin dibawa ke sebuah event, lalu juga apa namanya nilai jual dari event itu seperti apa, consumer engagement seperti apa yang akan ada di sebuah event, dan hal-hal itu kalau misalnya membawa satisfying bagi para attendance, itu akan menjadi kontinuitas, repetition, keberulangan para attendance itu akan hadir kembali di event-event selanjutnya. Nah, Hmm. itulah yang saya sebelumnya itu di dunia event konser musik. Nah, ini ternyata saya dapat kesempatan untuk sama teman-teman semua, teman-teman YPVTM, untuk nge-handle event ini, event Your LinkedIn Profile, Your Future Profile. Event pertama online saya, event online pertama saya. Oh, ini Gitu. jadi ini dieksekusi oleh Aurel ya ide ini ya. Ya, terima kasih lah kepercayaannya buat teman-teman gitu loh. Oke, terus gini Rel, itu kan tadi lu udah ceritain bahwa personal branding yang Aurel bangun itu kan event gitu ya, event spesialis. Itu dituangkannya tuh gimana sih di LinkedIn? Secara praktisnya tuh kayak apa gitu? Oh gitu. Gini aja ya teman-teman ya. Kita bapak-bapak, ibu-ibu semua, izinkan saya untuk share screen sebentar.
Nanti kita belajar bagaimana personal branding secara aplikatif langsung di LinkedIn. Oke? Nah, ini saya share screen sebentar ya. Nah, udah masuk? Udah masuk, Sujada? Masuk, Ref. Nah, ini kan profil LinkedIn kita, teman-teman, semuanya. Saya panggilnya teman-teman aja ya, Bapak Ibu juga teman-teman aja ya, biar masih segar gitu, semangatnya masih muda gitu ya. Iya. Nah, ini profil LinkedIn kita yang pertama untuk personal branding itu dalam menonjolkan diri kita ya. Personal branding itu tadi intinya adalah ya bagaimana kita itu sebagai seseorang itu memiliki menonjolkan value kita, menonjolkan kelebihan kita, menonjolkan keunggulan kita yang di in the end akan menjadi ciri khas kita atau citra diri kita yang berbeda dibanding orang lainnya gitu loh. Nah, untuk di LinkedIn itu yang pertama teman-teman itu harus ganti foto profil ya. Itu tadi udah dibahas sama teman-teman saya sebelumnya. Foto profil kalau bisa jangan pas foto ya teman-teman ya. Professional photoshoot namanya, professional photoshoot. Headernya teman-teman boleh masukin foto yang menjadi kesukaan teman-teman gitu. Misalnya teman-teman di bidang engineering gitu ya. Di bidang engineering teman-teman boleh masukin kayak mesin dan lain sebagainya. Itu boleh teman-teman masukin gitu. Obeng gitu ya. Ya, boleh. Kunci Inggris nggak apa-apa gitu ya. Nah, itu teman-teman. Lalu, kunci yang kedua adalah add profile section. Nah, di sini teman-teman bisa nambahin about teman-teman. About adalah summary singkat kita itu orang seperti apa sih? Kita itu pribadi yang yang jadi keunggulan kita itu apa? Secara singkat aja gitu. About, ya. Okay. Teman-teman juga harus kalau misal teman-teman job seeker, teman-teman bisa nambahin ini, open to job opportunities. Jadi ketika recruiter atau HR atau pemilik bisnis mengunjungi profil kita, itu bisa langsung ngelihat teman-teman itu minatnya di bidang apa. Kayak gitu. Ya. Nah, di sini setelah itu background. Background teman-teman bisa tambahin working experience. Wah, working experience inilah yang menjadi concern kita di sini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau tambahin working experience nih, yang udah saya baca dari recruiter, yang saya udah baca dari HR, lalu dari general manager dan sebagainya gitu, yang pemilik bisnis, teman-teman tolong jangan hanya menambahkan pekerjaan teman-teman dan perusahaan teman-teman. Oke? Teman-teman harus tambahkan apa sih yang teman-teman kerjain di sana? Gitu. Gini, in case saya adalah seorang auditor, gitu ya. Auditor ngapain? Belum tentu semua orang tahu auditor itu akan ngapain. Oke? Seperti itu kan? Nah, teman-teman harus tambahin gitu. Auditor memeriksa laporan keuangan perusahaan, istilahnya kayak gitu kan. Memeriksa stok opnam perusahaan, istilahnya kayak gitu. Nah, itu yang menjadi nilai plus. Ya, nilai plus. Added value, teman-teman, gitu loh. Di sini, seperti saya tambahin, saya itu sebagai job position creative marketing specialist, event specialist di Maps Group Indonesia. Job description saya mengontrol operasional task, negosiat dengan sponsorship, negosiat dengan vendor, membawa konten atau campaign ke sebuah event gitu. Harus teman-teman deskripsiin pekerjaan teman-teman itu seperti apa, gitu ya. Betul sekali. Begitu juga di education. Di education, teman-teman bisa nambahin apa aja sih selama teman-teman kuliah itu apa aja yang teman-teman lakuin. Ngapain aja gitu ya? Iya, benar. Teman-teman di SMA ngapain aja gitu. Kak, saya nggak ada pengalaman. Loh, bukan sama sekali kalau teman-teman non-pengalaman, itu teman-teman nggak ada pengalaman. Teman-teman kalau misalnya teman-teman belajar sama teman-teman kalian, membuat grup belajar, itu teman-teman udah membuktikan kalau teman-teman itu punya kemampuan teamwork. Oke? Seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman harus jabarin apa aja sih yang teman-teman kerjain dan achievement-nya seperti apa kalau teman-teman aja gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa tambahin foto. Foto inilah yang menjadi kredibilitas atau bukti teman-teman semuanya gitu loh dalam melaksanakan hal ini. Contoh, ini contoh aja ya teman-teman ya. Ini saya waktu itu dipercaya sebagai ketua pelaksana event konser musik Revolution. Akhirnya di sini sebagai bukti saya menambahkan foto di mana saya menjadi ketua pelaksana event gitu. Teman-teman bisa menambahkan foto ini sebagai bukti teman-teman apa yang teman-teman udah kerjain gitu. Lalu kemudian setelah itu ya, ada sertifikasi. Nah, teman-teman kalau misalnya ada nambahin sertifikasi, teman-teman tambahin sertifikasi gitu loh. Lalu, di sini teman-teman ini juga penting, teman-teman. Skill and endorsement. Di sini, LinkedIn memberikan kita fasilitas untuk menambahkan 50 skill maksimal. Nah, teman-teman bisa gunain itu semaksimal mungkin, atau teman-teman mau khususin ke skill teman-teman. Tapi jangan sampai kedikitan banget juga gitu ya. Teman-teman pasti tahu lah kelebihan teman-teman itu seperti apa gitu ya. Teman-teman bisa nambahin skill teman-teman semuanya, lalu kemudian
teman-teman itu bisa apa ya istilahnya ya, menambahkan 3 skill itu yang menjadi key expertise teman-teman atau skill utama teman-teman. Add new skill, teman-teman tinggal ketik, saya jagonya admin misalnya, administrasi, teman-teman boleh ketik di sini gitu loh. Kalau misalnya skill-nya belum penuh, ini skill saya udah penuh gitu ya. Nah, kemudian teman-teman bisa menambahkan endorsement gitu di sini. Endorsement adalah kita meminta ke teman-teman kita, ke rekan-rekan kita dalam memberikan rekomendasi gitu ke kita, memberikan testimoni lah istilahnya. Benar nggak kalau kita tuh punya skill project management, event management, leadership, dan lain sebagainya gitu loh. Teman-teman bisa minta sama teman-teman sekalian tuh, teman-temannya kalian seperti itu gitu. Visit dong profil saya kalau bisa gitu loh. Kan kamu kan udah pernah kerja sama dengan saya di organisasi. Nah, skill apa saja sih yang match dengan kepribadian saya? Istilah kayak gitu. Mantap. Nah, Kayak itu tadi teman-teman. kayak tadi pas Aurelio endorse saya juga ya gitu ya. Iya, seperti itu. Nah, Oke. kemudian teman-teman ada di sini rekomendasi. Nah, rekomendasi ini istilahnya testimoni yang lebih dalam lagi gitu. Testimoni yang lebih dalam lagi, teman-teman itu kepribadiannya seperti apa gitu. Nah, ini ada misalnya ada Pak Mas Miftahul Baihaqi yang merekomendasi saya gitu dalam pekerjaan dan sebagainya, dalam bekerja sama di sebuah tim. Lalu kemudian ada accomplishment. Nah, di sini teman-teman bisa tambahin nih teman-temannya. Accomplishment itu banyak ya teman-teman ya, kalau teman-teman bisa boleh lihat ya. Nah, accomplishment itu ada banyak gitu. Ada publication, ada patent, ada course, ada project, ada penghargaan, ada test score. Kalau misalnya teman-teman ada TOEFL dan sebagainya, teman-teman bisa masukin bahasa, organisasi. Itu teman-teman bisa masukin semuanya di situ ya. Ini di sini teman-teman. Teman-teman ini penting banget ya. Jadi sebagai personal branding teman-teman. Edit value teman-teman itu seperti apa? LinkedIn more than your CV tentunya ya kan. Nah, kemudian selain daripada itu ya, selain daripada yang tadi yang udah kita bicarain gitu ya. Nah, teman-teman itu yang satu lagi yang penting adalah teman-teman harus menulis ya. Seperti yang udah dibilang Fadil, lalu yang udah dibilang sama Kadina, lalu Fadel juga. Mereka ini mendapatkan istilahnya mendapatkan experience ketika mereka sekarang ini karena mereka menulis gitu loh. Karena semuanya menulis gitu. Teman-teman bisa lihat misalnya activity misalnya teman-teman. Teman-teman menulisnya nggak usah susah-susah kok, based on pengalaman kalian aja gitu loh. Nggak usah hal-hal yang teman-teman nggak tahu gitu, teman-teman harus tulis, nggak perlu gitu. Sebagai contoh, ini di sini saya itu post pertamanya teman-teman. Post pertamanya itu bicara tentang event. Nah, bicaranya tentang event teman-teman. Jadi ya udah, itu personal branding kita. Saya suka komunikasi, presentasi, dan negosiasi. Saya tuliskan di sini. Terus saya kepribadiannya itu kalau MBTI-nya itu ENFJA, saya tuliskan di sini saya orang seperti apa. Itu personal branding kita teman-teman tentunya. Nah, disinilah kita menjadi kalau teman-teman muncul di timeline, itulah yang menjadi HR recruiter bisa aja tertarik untuk visit profil teman-teman dan lihat profil teman-teman seperti apa. Jadi langkahnya yang pertama, teman-teman lengkapi profiling teman-teman sebagai personal branding teman-teman. Yang kedua, teman-teman menulis. Oke? Agar di timeline teman-teman bisa muncul dan menjadi ketertarikan tersendiri bagi para pembaca untuk visit profil teman-teman. Oke. Udah gitu aja. Cukup. Oke, thank you cukup. kawan. Terima kasih nih kawan Aurel, ini udah detail. Teman-teman bisa perhatikan ini detail ya. Jadi bagaimana profil itu harus dilengkapi, harus seperti apa dan sebagainya. Itu nanti sisanya nanti bisa dikomunikasikan sama saudara Aurel. Nah, sebelum kita sebelum kita balik sesi saudara Aurel, kita tutup saudara Aurel dan masuk ke sesi selanjutnya. Ada yang ingin bertanya teman-teman? Coba ada yang angkat tangan? Aditya Damarjati. Ini dari tadi angkat tangan ya, Aditya Damarjati. Silakan Mas Aditya Damarjati untuk bertanya pada Aurel nih gimana baiknya kalau misalnya kita main link. Iya. Silakan. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih Mas Aditya. Saya Jati, langsung to the point, saya mau nanya nih. Jadi selama 2 minggu terakhir ini saya nyoba, kan tadi Masnya bilang ada 2 penting ya, personal branding, lengkapin profile, sama jangan lupa rajin menulis. Nah, kebetulan saya personal branding, pengalaman saya, experience dari education sama pengalaman kerja, itu saya kan financial sama engineering. Jadi saya pernah nulis-nulis seputar technical apa yang pernah saya lakukan di seputar bidang itu. Tapi ketika menulis itu di post, responnya itu hanya sedikit. Nah, saya nyoba move on ke cara nulis saya yang lain. Yaitu saya cerita tentang nulis kayak gimana ketemu janjian sama papa saya, lebih ke personal, masalah pribadi. Hubungan saya dengan mama.
itu malah jadinya tinggi banget gitu. Dan jadi saya banyak yang respon dan banyak yang komen. Jadi saya makin semangat untuk nulis itu lagi. Akhirnya keluar dari personal branding saya. Nah, jadi Gitu. pertanyaannya sebenarnya lebih baik kita nulis itu sesuai dengan pengalaman personal branding atau background profesi, atau apa yang orang mau, yang orang senang di LinkedIn gitu, Pak. Mas, terima kasih. Oke. Silakan, kawan Aurel. Untuk ini, terima kasih pertanyaannya Pak Aditya Damarjati, gitu ya. Kalau menurut saya, seperti yang udah dibilang sebelumnya, jangan menulis untuk viral, gitu loh. Jangan menulis untuk viral. Tapi teman-teman ekspresiin aja, gitu. Apa yang ada di diri teman-teman. Teman-teman menulis kemampuan teman-teman, it's okay, silakan. Saya juga pernah menulis tentang quarter life crisis. Saya di umur 21 tahun, ketika teman-teman saya sudah bekerja, lalu kemudian saya belum bekerja, atau saya masih mencari peluang pekerjaan baru, di mana istilahnya saya ingin memiliki pindahlah pada perusahaan sebelumnya. Nah, disitulah quarter life crisis terjadi itulah. Itu nggak apa-apa kita ceritain gitu loh. Tapi jangan sampai hal-hal yang kita ceritain atau hal-hal yang kita tulis itu membawa istilahnya konotasi negatif atau statement negatif dan kita mengeluh pada keadaan gitu. Jadi teman-teman harus stay positif, harus istilahnya bervisi baik gitulah ke depan. Teman-teman harus percaya pada kemampuan teman-teman sekalian agar para recruiter atau para HR yang melihat atau para wargaling yang melihat itu percaya bahwa teman-teman itu nggak menyerah pada keadaan. Teman-teman punya semangat juang yang bagus, teman-teman juga harus istilahnya survive gitu. Berusaha untuk survive, teman-teman harus tetap hidup gitu loh istilahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman untuk menulis hal itu, untuk menulis itu tidak perlu istilahnya yang tadi untuk yang kesenangan gitu ya, kesenangan warga link itu nggak usah pikirin gitu loh, nggak usah dipikirin. Yang penting itu punya value-nya gitu. Untuk kesenangan belum tentu yang banyak likes itu merupakan hal yang positif gitu loh. Misalnya gitu ya, banyak kok YouTuber yang like-nya banyak gitu loh, yang dislike-nya banyak, views-nya banyak, tapi itu belum tentu hal yang positif gitu. Teman-teman harus istilahnya stay positif aja gitu loh. Nah, kalau tadi walaupun sepi likes-nya atau reach-nya sepi, teman-teman tentang engineering dan lain sebagainya. Nah, teman-teman nggak apa-apa gitu. Tapi ketika suatu saat nanti ada recruiter yang tertarik ke teman-teman, ke beranda teman-teman atau profil teman-teman, mereka bisa melihat kalau teman-teman pernah memposting hal yang menjadi keunggulan teman-teman. Disitulah mereka bisa melihat apa sih edit value-nya teman-teman. Kayak gitu. Itu yang dari saya. Sekian. Oke, terima kasih Mas Aurelio. Itu dia penjelasannya untuk Mas Aditya. Mas Jati ya panggilannya. Thank you Mas Jati. Sehat selalu ya Mas Jati. Kalau nanti ada pertanyaan lagi lebih lanjut, Mas Jati bisa nanti DM Aurelio. Nanti Aurelio insya Allah balas ya, Rel ya? Iya, kepada semua teman-teman di sini, intinya kalau misalnya mau tanya tentang personal branding atau bagusin profiling in dan lain sebagainya, istilahnya, itu nggak apa-apa. DM aja saya, connect ke saya, atau gimana semuanya. Nanti tanya aja, Kak, saya mau ini gimana cara masukin fotonya ya? Nah, udah nanti saya coba bantu gitu loh. Sebisa mungkin saya bantu semuanya. Oke, udah gitu aja. Kita akan coba bantu. Oke, jadi saya pun sama nih Mas Aditya Damar. Jadi saya juga berusaha untuk menulis sesuai dengan value. Saya pikir ketika kita bisa sharing value, sharing pengalaman kita, nanti akan ada segmen orang yang akan membaca profil kita. Begitu ya, Rel ya? Kurang lebih Ya, ya.